Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang waspada terhadap jerat dan perangkap. Dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal-hal yang tidak kita sadari yang bisa menjadi jerat dan perangkap yang bisa mencelakakan kita. Kita baca dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang terperangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terperangkap ya, seperti burung yang tertangkap di dalam jala atau ikan yang terperangkap di dalam jerat ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita ini, karena hal itu bisa menjadi jerat dan perangkap yang mencelakakan. Yang pertama, kita harus waspada terhadap keinginan. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita harus sangat waspada dengan keinginan, karena keinginan itu bisa melahirkan dosa. Dosa keserakahan, dosa kesombongan, dosa manipulasi, dan berbagai-bagai macam dosa yang bisa terjadi atau bisa kita perbuat karena kita dikuasai oleh keinginan. Yang kedua yang harus kita waspadai adalah keangkuhan hidup atau kesombongan, ketinggian hati. Amsal 16 ayat yang ke-18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman Tuhan bagian lain juga mengatakan bahwa orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Jadi mari kita menjaga hati kita untuk kita tetap memiliki kerendahan hati, ya, tidak sombong, tidak tinggi hati, karena itu bisa menjatuhkan kita. Kemudian yang harus kita waspadai adalah ucapan atau kata-kata kita. Yakobus 3 ayat 2-8 mengingatkan bahwa perkataan itu bisa menjadi seperti api yang menghanguskan. Tidak hanya menghanguskan orang lain, tapi bisa menghanguskan diri kita sendiri. Seperti binatang buas dan seperti racun yang mematikan. Karena itu kita harus berhati-hati dan kita harus menjaga sedemikian rupa ucapan atau kata-kata kita. Kemudian yang perlu kita waspadai supaya tidak menjadi jerat adalah kenyamanan. Umumnya kenyamanan ini menjadi dambaan setiap orang. Kondisi tidak ada masalah, ya, keluarga baik-baik, ekonomi mapan, bisnis usaha lancar, fisik sehat. Tetapi kita harus waspada bahwa kenyamanan ini bisa menjadi sesuatu yang mencelakakan seseorang, karena dengan kenyamanan orang itu terperangkap di dalam kondisi yang tidak ada hal-hal yang perlu dipikirkan dengan keras. Orang itu menjadi tidak produktif, ya, tidak sensitif, ya, tidak perlu berubah karena semuanya sudah berjalan baik-baik saja. Malah ada sebuah pernyataan yang cukup keras gitu yang mengatakan ya bahwa musuh dari kemajuan itu adalah justru kenyamanan. Bahkan kenyamanan itu juga bisa membuat orang itu lupa Tuhan dan merasa tidak butuh Tuhan, sehingga dia akan tidak perlu mengandalkan Tuhan, tidak perlu mendekat dengan Tuhan, dia akan jauh dari Tuhan, dan ini tentu adalah satu bahaya. Kemudian yang perlu kita waspadai berikutnya adalah sesama. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kelakuan yang baik. Kita harus
berteman dengan siapa saja, kita harus punya sikap hati yang baik untuk bisa bergaul dengan banyak orang, tetapi kita harus waspada ya terhadap hal-hal yang bisa mempengaruhi kita, hal-hal yang buruk ya dari orang lain, dari teman yang bisa mencelakakan kita kalau kita tidak memiliki ketahanan diri. Kalau tidak memiliki penguasaan diri, kita akan terpengaruh atau kita menjadi ikut ya di dalam hal-hal yang buruk yang ada pada orang lain, yang dimana kita menjadi kawan ya, mereka. Dan itulah yang harus kita waspadai. Kemudian kita harus juga waspada terhadap waktu. Waktu yang tidak digunakan dengan baik dan bijak bisa menjadi jerat. Tiba-tiba kita kehabisan waktu, kita terlambat, ya, kita kehilangan kesempatan. Kalau untuk hal-hal yang tidak berisiko, ya itu semua masih tidak masalah. Tetapi ada orang yang kehilangan waktu dan itu berdampak buruk. Kehilangan waktu untuk bertobat, kehilangan waktu untuk berubah, maka itu bisa menjadi sesuatu yang mencelakakan kita. Karena itu kita harus waspada. Kita harus berusaha sedapat mungkin menghindari jerat dan perangkap. Karena itu kita harus berusaha mengenali dan memahami di mana kelemahan kita, di mana kerentanan kita, di mana kita mudah jatuh atau terperangkap. Dan mari kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh supaya kita tidak jatuh. Dan kalau kita sudah ada di dalam posisi terjerat atau terperangkap, mari kita harus berusaha ya untuk keluar dari posisi itu. Kita harus menyadari untuk dan kita memahami di mana kita terjerat, di mana kita terperangkap, dan kita harus membebaskan diri dan keluar dari situ. Bertobat kalau ada dosa yang menjerat atau membuat kita terperangkap. Kalau ada keinginan yang seringkali bisa membuat kita jatuh dalam dosa, kita harus mengendalikan keinginan kita, mengendalikan kata-kata kita, mengendalikan emosi kita. Kita juga harus menjaga pergaulan, tinggalkan teman-teman yang bisa menjadi jerat dan perangkap bagi kita. Kita juga harus berusaha keluar dari kenyamanan yang membuat kita stagnan, membuat kita tidak berubah, yang membuat kita tidak lagi responsif, tidak sensitif terhadap perubahan yang ada. Dan mari kita juga menggunakan waktu dengan bijak supaya kita tidak terjerat karena kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat peringatan-Mu kepada kami hari ini, untuk kami waspada terhadap berbagai hal yang bisa menjerat dan membuat kami terperangkap dan jatuh ke dalam dosa dan hal-hal yang mencelakakan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus, ya untuk kami ya Tuhan bisa melakukan ya apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, dan untuk kami bisa selalu waspada terhadap hal-hal yang bisa mencelakakan kami. Kami percaya dan bersyukur atas perlindungan-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.